Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali. Kita mau worship night malam hari ini. Kita akan diberkati lewat firman Tuhan dari Ibu Gembala kita. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Dan malam hari ini mari siapkan hatimu untuk kita terima berkat Tuhan daripada Tuhan. Dan mari kita bawa segenap persembahan kita yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik buat kami. Kami datang malam hari ini Tuhan. Kami datang bersyukur karena kami percaya ada kuasa di balik pengucapan syukur kami. Itu sebabnya kami rindu hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi hati dan pikiran kami. Maka kami berdoa, kami mohon Engkau mengampuni segala kesalahan kami. Apapun yang kami lakukan, baik itu sadar, secara tidak sadar, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kuduskan dan layakan setiap kami. Dan biar malam ini, saat ini Tuhan, waktu terbaik kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan segenap pujian kami, penyembahan kami hanya buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, apapun yang terjadi kami percaya, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak
Bapak Ibu Saudara, saya percaya saat kita menyembah Tuhan, saat kita buka hati lebih lagi, saat kita memanggil namanya, kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapannya, maka dia datang melawan, dia datang memberi kekuatan, dia datang memberi sukacita. Saudara, saya tidak tahu apa yang kau alami hari ini, apa yang sedang engkau gumuli hari ini, apa yang sedang engkau doakan hari ini. Pergumulan boleh ada, masalah kita boleh ada, tantangan seberat apapun itu yang saudara dan saya alami akan menjadi ringan saat kita berserah sama Tuhan, saat kita berkata, Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun saudara dan saya hari ini seolah-olah tidak sanggup untuk melangkah, tidak sanggup untuk menjalaninya, tapi percayalah saat kita berserah sama Tuhan, ada kekuatan baru. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini sembah kami Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Hanya Kau yang terbaik Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Kau Bapa kami, Kau perlindungan kami. Haleluya, sembah Kau Tuhan, kami bersyukur tinggikan-Mu, muliakan nama-Mu. Oh Tuhan, disembah kami Bapa, ini pujian kami Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Oh
yang terbaik Kau berikan buat kami, menghibur, menguatkan, menopang hidup kami. Terima kasih, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Mari saudara nyatakan, ya Tuhan, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau sekal. Mari saudara katakan di hadapan Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu dalam hidup kami, ya Tuhan. Amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, terima kasih, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kalau kau percaya kasih karunia Tuhan besar, nyatakan sama-sama, tak pernah berakhir. Kami mengundang Ibu Gembala untuk firman Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Benar Bapak, gak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk pemeliharaanmu yang dahsyat, yang luar biasa. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami siap Bapak untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bapak, hamba-Mu gak mampu, tapi Tuhan yang mampukan hamba-Mu. Biar Engkau saja yang semakin besar, hamba-Mu yang semakin kecil. Nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah seluruh jemaat-Mu. Tuhan Yesus, baik yang ada tempat ini maupun yang mengikuti siaran streaming, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami perjumpaan dengan-Mu Bapa. Pada saat mereka mendengar kebenaran firman-Mu, di situ ada kekuatan yang baru, di situ ada semangat yang baru, di situ ada jalan keluar yang Tuhan bukakan. Di dalam nama Yesus, kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami sudah benar mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.
malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Tuhan memelihara di tengah musim kering. Amin. Pernahkah Anda merasa hidup seperti berada di musim kering? Bukan hanya cuaca yang kering, tetapi keuangan terasa seret, pekerjaan penuh dengan tekanan, kesehatan menurun, keluarga yang mengalami masalah, pelayanan yang terasa berat banget dia bugem kayaknya. Pertanyaannya, apakah Tuhan tetap bekerja saat musim kering, Bapak Ibu? Kisah Elia menjawab dengan tegas, ya, Tuhan tetap memelihara orang yang taat dan percaya kepadanya. Amin. Pegang itu Bapak Ibu. Tuhan tetap pelihara orang yang taat dan percaya kepadanya. Bilang taat. Taat. Tuhan mau taat Bapak Ibu. Kita buka yuk 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Kisah Elia menjawab dengan tegas, ya, Tuhan tetap memelihara orang yang percaya dan taat kepadanya Bapak Ibu. Makanya engkau jangan khawatir, sekalipun kau mengalami musim-musim yang kering sekalipun, tetapi orang yang taat dan percaya kepadanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Pada masa Raja Ahab, Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal, dewa yang dipercaya memberi hujan dan kesuburan. Tetapi melalui Elia Tuhan menyatakan bahwa hanya dialah yang berkuasa atas hujan dan kehidupannya. Karena dosa bangsa itu Tuhan menahan hujan sehingga terjadi kekeringan yang panjang. Tetapi Tuhan menjaga Elia. Tuhan memelihara Elia Bapak Ibu. Yang pertama kita belajar, iman berani berdiri di tengah dunia yang menolak Tuhan. Ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Elia segitu beraninya Bapak Ibu memperkatakan kepada Raja Ahab ini. Elia berani menyatakan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Elia berdiri melawan Raja Ahab. Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel, dia berani berdiri memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana dalam kehidupanmu Bapak Ibu? Apa engkau berani mengajar kebenaran firman Tuhan kepada anak-anakmu? Atau engkau diam saja sekalipun engkau tahu anakku salah jalan? Engkau takut untuk menegurnya, engkau gak mau menegurnya. Aduh Bugem, udah biarin aja deh Bugem, nanti bulanannya gak kekirim lagi Bugem, nanti di stop lagi Bugem bulanannya. Karena engkau takut, engkau tidak berani untuk memperkatakan firman Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk berani memperkatakan firman Tuhan. Amin. Dan mengajarkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Kalaupun dia salah, kita harus bisa bilang berkata, engkau salah deh, engkau harus jalan di jalan Tuhan, engkau harus minta ampun sama Tuhan, engkau harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita harus bisa Bapak Ibu. Jangan kalah dengan keadaan dunia. Amin. Itu yang Tuhan mau. Seperti Elia, berani memperkatakan, berani menghadap Raja Ahab. Yang kedua, ketaatan membawa kita ke tempat pemeliharaan Tuhan. Ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan.
Mengapa Tuhan menyuruh Elia bersembunyi? Karena sebelum Tuhan memakai seseorang untuk lebih besar lagi, Tuhan sering membawa orang itu ke tempat yang tersembunyi. Untuk apa? Untuk belajar percaya kepadanya. Amin. Kerit menjadi tempat pembentukan. Kerit menjadi tempat perlindungan kita. Kerit menjadi tempat keintiman kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kadang kita ingin langsung membawa, kita mau cepat-cepat Tuhan membawa ke atas panggung yang besar. Tetapi Tuhan justru untuk membawa kita kepada kerit terdahulu, Bapak Ibu, agar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi, sehingga engkau gak menjadi sombong pada saat engkau diangkat oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Jangan mengeluh ketika Tuhan sedang membatasi langkah kita. Masa sepi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Di tempat yang sunyi Tuhan sedang mempersiapkan kita, dan Dia tetap menjaga dan memelihara kita. Amin. Sekalipun kau sekarang ada di musim kerit-kerit yang gak kuat bukan, gak mampu bukan, tapi Tuhan sanggup memelihara hidupmu, Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, Tuhan memakai cara yang tidak pernah kita bayangkan, yang gak pernah, yang di luar dari pemikiran kita. Tuhan sanggup menolong dengan caranya yang ajaib, yang di luar dugaan kita, yang tiba-tiba, oh iya ya, oh iya ya. Ayat 4 dan 5, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Burung gagak adalah burung yang dikenal sebagai pemakan bangkai. Dalam hukum Taurat termasuk burung yang najis. Namun Tuhan justru memakai burung itu sebagai alat untuk pemeliharaannya, untuk memelihara Elia, untuk mengirim makanan kepada Elia. Tuhan pakai burung itu. Tuhan kirim pagi burger, Tuhan kirim malam ayam siger. Tuhan tetap pelihara Ibu Tina. Amin. Tetap dijaga Ibu Flo. Amin. Tuhan tetap mengirim burung gagak. Zaman dulu belum ada Grab. Zaman dulu nggak ada Grab. Tuhan kirim tiba-tiba ting tong, ada datang Wangi Bakery, ting tong datang ayam siger. Nggak ada. Zaman dulu nggak ada Grab. Adanya apa? Burung gagak. Tuhan pakai burung gagak. Zaman dulu udah ada loh pengiriman dari surga lagi langsung turun. GoFood. GoFood. Zaman dulu udah ada GoFood, keren nggak tuh? Kalau sekarang bisa Grab, GoFood, apa aja bisa kirim. Ini Tuhan kirim burung gagak. Ini dahsyat, luar biasa. Saya baca ayat ini luar biasa ini. Luar biasa. Bener-bener pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan pakai burung gagak untuk memberkati Elia. Begitu juga dengan hidupmu. Tuhan bisa kirim berkat yang tidak kau duga, sekalipun kau berada di musim yang kering sekalipun. Yang tiba-tiba kau bilang, wow. Kau akan terkaget-kaget dan terkagum-kagum dengan caranya Tuhan. Yang Tuhan mau kau apa? Taat dan percaya saja. Itu yang Tuhan mau. Pada saat saya menyiapkan ini firman Tuhan, saya dengar anak saya lagi main scroll HP. Terus saya dengar, tapi saya ketawa juga dengarnya. Dia bilang, aduh sekarang dapat uang dari pagi, dapat uang 100.000. Dia bilang gitu, 100.000 nolnya doang yang banyak. Kata tukang ojek, aduh udah beli bensin 30.000, udah beli pulsa, kata dia bilang gitu, pulsa 30.000. Terus dia beli batagor, katanya 10.000, sisa 30.000. Mau bawa pulang gimana ini teh, katanya. Udah susah hidup sekarang, kata dia bilang begitu. Ini mah kerja dari sampai malam lagi, ini mah bakalan pulangnya. Lihat, itu keluhan di luar sana, Bapak Ibu.
Tetapi pada saat engkau percaya saja, engkau percaya dan taat saja, berkat Tuhan akan datang kepadamu. Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu. Bukan hanya burung gagak yang Tuhan kirim Bapak Ibu, lebih dari itu Tuhan kirim. Itu yang Tuhan mau, engkau taat dan percaya saja. Ini luar biasa pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Tuhan memberi secukupnya setiap hari, burung gagak datang pagi dan petang. Bukan seminggu sekali, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. Tetapi apa? Setiap hari Bapak Ibu. Ini kenapa? Karena supaya Elia belajar bergantung kepada Tuhan setiap hari. Begitu juga dalam hidupmu. Sama seperti bangsa Israel menerima mana setiap hari. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Setiap hari Tuhan mau kita ada hubungan dengan Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau, bukan sekedar hanya memberi berkat. Tetapi Tuhan mau kita ada hubungan dengan Tuhan setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Amin. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat. Setiap pagi, setiap petang Dia datang. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat, selalu tepat waktu. Mungkin hari ini kita berkata, Tuhan kapan kau menolongku? Tuhan kapan jawaban doaku dijawab? Jawabannya, waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Dia gak pernah terlambat. Amin. Mungkin kau saat ini sedang mengalami musim kering, tetapi yang Tuhan mau tetap percaya walau keadaan belum berubah. Tetap taat meski belum mengerti rencana Tuhan. Tetap berdoa meski jawabannya belum datang. Tetap melayani walaupun sedang mengalami kesulitan. Nanti dulu deh gue pelayanannya, jangan jadwalin dulu ya. Gue lagi bingung nih, gue lagi ada masalah nih. Jangan jadwalin dulu pelayanan, gue off dulu deh. Percaya bahwa Tuhan mempunyai burung gagak yang sudah Dia siapkan untuk menolong kita Bapak Ibu. Amin. Kesimpulan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Orang yang setia kepada Tuhan akan tetap berdiri meskipun dunia menolak. Amin. Yang kedua, ketaatan membawa kita ke tempat pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sanggup memakai cara yang tidak terduga, menolong kita dengan cara yang tidak terduga. Yang keempat, Tuhan mencukupi kebutuhan kita setiap hari. Dan yang terakhir, pemeliharaan Tuhan selalu tepat waktunya. Musim kering bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru di musim itulah kita sering melihat mujizat dan pemeliharaannya dengan jelas. Amin. Amin. Mungkin hari ini Anda sedang berada di tepi sungai Kerit, merasa sendiri, merasa bingung, atau sedang menunggu pertolongan. Jangan kehilangan imanmu Bapak Ibu. Pakai iman Yesus. Allah yang memelihara Elia masih Allah yang sama hari ini Bapak Ibu, untuk memelihara kita dan memberkati kita. Amin. Dia mengetahui kebutuhan hidupmu, Dia tahu pergumulan hidupmu, Dia tahu masalahmu. Tuhan yang menolong Elia, Tuhan juga yang akan menolong hidup. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tadi lagu yang tadi pada saat Pak Egy menyanyikan itu sangat tersentuh banget. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, tetap kita percaya Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Imani lagu ini sebagai doa dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan
dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Benar Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapak, karena melalui kisah Elia Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang setia memelihara setiap anak-anak-Mu. Tuhan, ketika kami menghadapi musim-musim kering dalam hidup kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, keuangan, kesehatan maupun pelayanan kami, tolong kami Bapak untuk kami tetap percaya kepada-Mu Yesus. Ajar kami untuk taat kepada setiap perintah-Mu, meskipun belum kami memahami seluruh rencana-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapak jika selama ini kami lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Engkau. Perbaharui iman kami agar kami tidak mudah takut. Perbaharui iman kami yang suka bersungut-sungut dan putus asa Bapak. Berikan kami hati yang tenang karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapak. Bapak, bagaimana Engkau memelihara Elia di tengah sungai Kerit Tuhan, dan mengirim burung gagak untuk mencukupi kebutuhannya, kami percaya Engkau juga sanggup menyediakan jalan bagi kami dengan cara-cara-Mu, dengan cara-Mu yang gak terduga dan dengan cara-Mu yang ajaib. Pertolongan-Mu dahsyat luar biasa Bapak. Tolong kami Bapak untuk tetap setia menantikan wajah-Mu, sebab pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap keluarga yang hadir. Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-Mu tempat ini maupun yang mengikuti siaran streaming di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan mereka Bapak, mereka yang sedang sakit, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Hibur mereka yang sedang berduka Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka yang sedang bergumul, dan limpahkan damai sejahtera-Mu Bapa dalam hati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pakailah kami menjadi saluran kasih-Mu Tuhan Yesus, menjadi saluran berkat-Mu Bapa bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jamah-jamah setiap keluarga-keluarga, jamah-jamah seluruh jemaat-Mu Bapa. Berikan hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengerjakan dan melakukan apa Tuhan Yesus yang harus mereka lakukan. Itu semua dari-Mu Bapa. Semua jalan yang tertutup Tuhan buka di dalam nama Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk Ibu Agnes yang sekarang hari ini masih ada di rumah sakit. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan Ibu Agnes, jadilah sembuh, jadilah sehat di dalam nama Yesus. Bapak, kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sudah berkorban untuk kami, tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, kami mau menyambut tubuh dan darah-Mu Bapak, mengalir menjadi seduh dalam tubuh kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu siapkan anggur dan hosti, kita masuk dalam perjamuan kudus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur
tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita angkat tinggi hosti di atas kepala kita. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang mengalir menjadi satu dalam tubuh kami, sehingga tubuh kami menjadi sehat sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Tuhan Yesus yang mengalir menjadi satu dalam darah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama keluarga kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kami berada, kami dijaga, kami dilindungi, kami dipelihara Tuhan. Bahkan kami diberkati Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama kami bersama keluarga kami tercatat dalam kitab kerajaan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah mengalir menjadi satu dalam tubuh kami, sehingga tubuh kami menjadi sehat sempurna. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Selalu dan
Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung dengan kami di Worship Night malam hari ini. Saya percaya berkat Tuhan selalu melimpah buat kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini begitu luar biasa. Bu Gembala boleh menguatkan kita kembali, yaitu bagaimana firman Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan judul firman Tuhan yaitu Tuhan memelihara di tengah musim kering. Sebagaimana Elia waktu dia di tepi sungai Kerit, dia tidak dibiarkan sendirian. Dia boleh seorang diri di sana, tapi ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan bukti pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan Elia kelaparan. Bahkan dia memakai dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Seperti kesaksian Bu Gembala tadi, dia kirim burung gagak untuk memberi makan Elia. Nah, dan bagaimana kita bisa percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal malam hari Bu Gembala bagikan kepada kita. Yang pertama, iman yang harus berani berdiri di tengah dunia yang begitu banyak tantangan dan pergumulan. Saat kita terus berdiri, terus percaya dan terus taat sama Tuhan. Tadi Bu Gembala bilang cuma 2 untuk kita bisa terus bertahan dalam hidup ini. Yang pertama taat, yang kedua terus percaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ya. Dan sungai Kerit bukan satu halangan pergumulan yang berat, tapi Elia bisa keluar dari pergumulannya karena dia taat, dia percaya sama Tuhan, terus percaya. Ketika Tuhan memakai cara yang tidak pernah kita bayangkan untuk memberkati kita. Yang terakhir, penyertaan Tuhan selalu tepat waktu. Jadi waktu kita percaya dan dengan terus taat melakukan kehendak Tuhan, sekalipun berat, sekalipun seolah-olah kita nggak bisa untuk menjalaninya karena mungkin kita sakit, mungkin keluarga kita lagi mengalami hal yang buruk, mungkin orang tua kita, mungkin perekonomian kita nggak baik-baik saja, mungkin kondisi pekerjaan kita, mungkin kondisi usaha kita lagi nggak baik-baik saja, tapi percaya dan terus taat kerjakan bagian kita. Dan Bu Gembala hari ini mengingatkan kita bahwa kalau kita percaya dan taat, maka Tuhan, Dia bukan hanya memperhatikan, tapi pertolongannya selalu tepat, waktu tidak pernah terlambat. Amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Nah, malam hari ini terima kasih Bu Gembala. Firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan selalu memberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan. Semakin banyak jiwa dimenangkan buat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Untuk pengumuman gereja besok jangan lupa kita ada ibadah tengah minggu jam 11 siang di tempat ini. Kita akan lihat oleh Bapak Gembala ya, Bu Gembala. Bapak Gembala akan kembali memberkati kita dengan firman Tuhan yang saya percaya dan penyataan Tuhan untuk setiap kita. Saudara yang percaya dan mau terus taat mengerjakan bagian kita, yuk datang besok hari untuk kita diberkati lebih lagi, diperlengkapi lebih lagi, dikuatkan lebih lagi, dan kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.